Kembali kita datang di hadirat Tuhan, di rumah kita masing-masing. Saya percaya petang hari ini, Dia berkenan turun tangan di dalam hidup kita. Dia berkenan menurunkan hadirat Roh Kudus-Nya, supaya tiap keluarga kita di masa self-isolating, di mana kita mengarantina diri kita boleh mendapatkan damai dan sejahtera, sukacita, kemenangan, keberanian percaya untuk meraih mujizat Tuhan. Dalam situasi kondisi semacam ini, saudara dan saya menyadari apa sih yang bisa kita kerjakan. Ya, dalam tempo beberapa bulan yang Tuhan izinkan terjadi secara global di seluruh dunia, apa sih yang bisa manusia sehebat apapun dia bisa melakukan? Saudara, tidak bisa. Ya, ini bukan satu akibat daripada perang nuklir dalam perang dunia ketiga yang akan datang. Tidak, ini adalah akibat daripada jasad renik mikrobiologi, yaitu virus, saudara. Dan saudara tahu bahwa ini ternyata menghasilkan akibat yang dahsyat. Saya khawatir negara-negara adidaya dan negara-negara yang kaya, negara-negara yang rakyatnya banyak dan tidak mau diganggu, saya khawatir akan menggunakan senjata virus untuk masa yang akan datang. Apa sebab? Sebab virus ternyata menghasilkan yang membuat siksaan, membuat orang menjadi ketakutan, horor dan terornya luar biasa. Itu sebab firman yang akan saya sampaikan, biarlah kita memiliki di masa isolasi kita ini, hari-hari di mana Tuhan menyatakan belas kasih dan sayangnya kepada saudara. Inilah saat di mana kita menguji perjanjian dari Tuhan. Dan inilah saatnya sebaliknya Tuhan menguji ketaatan kita kepadanya. Itu sebab anak-anak Tuhan, di tempat saudara mendengarkan firman sebentar, saya ingin mengajak saudara untuk mendambakan hari-hari yang tersisa di masa COVID-19 ini menjadi hari-hari di mana Tuhan mau menyatakan kesayangan kepada saudara. Kita tidak tahu sampai berapa lama, hari, minggu, bulan, kita tidak tahu. Tetapi satu perkara kita harus yakin, bahwa perjanjian Tuhan ya dan amin adanya. Katakan perjanjian Tuhan ya dan amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan masuk di dalam doa. Angkat dua tangan saudara ke sorga. Ya Bapa yang baik, kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Tidak seperti biasanya di dalam rumah-rumah Tuhan, di gereja, tetapi sekarang di rumah kami. Kembali kami undang Engkau turun di tengah-tengah kami dan menjamah setiap pribadi kami dengan kekuatan dari Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami boleh diteguhkan bahwa perjanjian dari Allah Bapa adalah perjanjian yang masif, solid, dan bisa kami pegang. Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah sebentar. Oleh sebab itu hai iblis pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan segala pengaruh duniawi, teman-teman, dan segala pengaruh iblis, kami ikat dan kami hancurkan Engkau. Dalam nama Yesus, keluar dari tiap rumah tangga, keluar dari tiap pribadi kami. Karena darah Yesus, katakan, darah Yesus menyucikan saya. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah sekarang kepada kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati, silahkan duduk kembali. Para kekasih, saya yakinkan saudara sekali lagi, ini adalah kehendak Tuhan. Ya, hari-hari COVID ini adalah kehendak Tuhan. Jadi yang saudara harus menengking adalah virusnya. Ya, jadi bukan rencana Tuhan membuat manusia sedunia mengalami demikian ini yang harus ditengking. Tidak boleh. Karena ini rencana Tuhan. Yang harus ditengking, usir dari keluarga, dari pribadi, dari badan saudara adalah virusnya. Ya, dibedakan dua hal ini, oke? Ini ada dua dimensi yang berbeda. Yang satu itu harus kita kalahkan. Yang satu yaitu suasana dunia semacam ini harus kita terima dengan ucapan syukur untuk menguji iman kita dan ketaatan kita kepadanya. Katakan luar biasa.
Para kekasih, ada sebuah ayat yang akan menjadi acuan khotbah saya pada petang ini, yaitu dari Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-17. Dari Maleakhi pasal 3 ayat 17 yang sebentar akan kita baca, saya memetik dan menderive-nya menjadi satu tema pada saat ini, yaitu hari-hari kau disayang Allah Bapa. Hari-hari kau disayang. Saudara, pasti itu hari yang tidak enak. Itu hari kesakitan. Itu hari kita paceklik. Itu hari kita dalam keadaan pusing, mumet. Dan kita dalam keadaan yang sangat galau. Dan mungkin berantakan. Kita berharap pada hari-hari tersebut kita mendapatkan kasih sayang daripada Tuhan. Dan itu dinyatakan dalam hidup kita. Saya yakin Tuhan akan menyatakannya. Hari-hari di mana kita mengalami COVID ini, Dia akan menyatakan kasih sayangnya kepada kita. Yang percaya, katakan amin. Para kekasih, marilah kita membaca ayat ini. Supaya kita boleh menjadi kuat dan yakin. Ya, mari kita akan baca 1, 2. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan. Saya ulangi. Pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Amin. Wah, ayat ini kaya banget. Ayat ini menunjukkan satu keluarga. Ayat ini membuktikan tentang kita dengan Bapa. Saudara, ini Dia akui sebagai keluarga. Sebagai sesuatu biji mata dari Dia. Saudara, itu sebab kalimat daripada ayat ini begitu ekspresif. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Mereka. Nanti kita akan melihat jawabannya siapa mereka. Ya. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Saudara, mari anggaplah ini hari-hari COVID-19 sebagai hari-hari yang disiapkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada saya dan saudara memilih. Memilih. Kamu mau anggap hari-hari ini hari cilaka, ya terjadi sama kamu. Tapi kalau kamu mau anggap hari-hari ini adalah hari yang kusiapkan, supaya aku bisa menyatakan kasih sayangku kepada kamu, terserah sama kamu. Aku akan lakukan. Ya, gampang kan? Itu sebab Tuhan telah memberikan awal ancer-ancernya begini. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Mereka. Tergantung dong. Mereka mau terima atau mereka menolaknya. Tetapi aku sudah mendesain. Aku sudah menschedule. Aku sudah mempunyai timetable. Untuk menjadikan orang-orang yang kupilih menjadi milik kesayanganku sendiri. Dari umat asal percaya saja menjadi milikku. Milik bukan sembarang milik, milik kesayanganku. Saudara yang kekasih, sering kita melihat atau mungkin Anda sendiri orangnya. Kita melihat ada orang yang sangat sayang pada petnya, yaitu kucingnya atau anak anjingnya. Atau anjingnya yang kecil, yang lucu, yang mahal. Yang stambum A+. Wah, rasanya itu mahal sekali dan berharga sekali. Ya, ada orang yang begitu menyayangi binatang piaraannya. Itu kesayangan dia. Mau kemana aja dibawa. Saudara, harus didenda karena bawa binatang, ya dibayar dendanya. Ya, harus susah sedikit membersihkan dan lain sebagainya, tidak masalah. Saudara, itu milik kesayangannya dia. Mungkin suaminya kurang berharga buat dia. Atau istrinya kurang berharga. Mungkin anak-anaknya ditelantarkan. Tetapi hewan kesayangan ini, pemeliharaannya dia ini, wah itu kesayangan dia banget. Ya saudara, lihat. Hari-hari ini Tuhan ingin menjadikan semua orang umatnya menjadi milik kesayangannya sendiri. Umatnya diuji, umatnya ditempa, umatnya dites. Kesetiaannya, ketekunannya kepada Tuhan ketika mengalami pencobaan, mengalami keadaan yang berat, defisit keuangan dan ekonomi, sulit ini, sulit itu, diuji. Masih mau tetap sama Tuhan enggak?
Masih berapi-api enggak? Tuhan menguji. Tetapi kita tidak usah khawatir. Kalimat berikutnya membesarkan hati saya, membesarkan hati saudara. Pada hari yang kusiapkan. Semua katakan, pada hari yang Tuhan siapkan bagi saya. Sekali lagi, 1, 2. Pada hari yang Tuhan siapkan bagi saya. Ya, jadi tadi secara global Tuhan bilang, aku mau menyayangi seperti milikku sendiri. Seperti milik kesayanganku sendiri. Gak boleh kamu bilang bahwa ini adalah milik kesayanganmu juga. Oh gak bisa, ini milik kesayanganku. Mungkin kamu suka dengan binatang piaraanku ini, tapi ini bukan milikmu. Ini milik kesayanganku. Nah ini bahasa kasarnya demikian. Apa artinya Tuhan memiliki saudara sebagai kekasih pribadi dia? Apa artinya? Apa maknanya? Masa kalau dia sudah menjanjikan tawaran begitu hebat dan dia memproklamirkan loh hal ini, dia tidak sembunyi-sembunyi membicarakannya. Saudara, masa perjanjiannya yang hebat ini kita meragukan dan kita berkeluh kesah di hari-hari ini? Tuhan kayak begini caranya, kalau begini caranya Tuhan, sebulan lagi saya sudah tidak kuat karena uang saya sudah habis. Tuhan kalau begini caranya saya mau undur dari engkau tidak menjawab doa kami. Saudara, tidak bisa. Dia sedang menguji. Itu sebab pegang perjanjian ini. Makanya saya bilang ayat ini mengandung banyak harta yang luar biasa. Maknanya dahsyat. Saya ulangi. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Wow. Ya, tidak ada loh orang bisa berani bilang begini. Tidak ada. Bisa dibunuh sama orang lain dia berani bilang kayak begini. Dibunuh benar saya bilang. Saudara, tidak ada satu orang berani memproklamirkan dirinya dan mengatakan dirinya dia adalah penguasa alam semesta. Saudara. Kedua, pada hari yang kusiapkan. Jadi saudara dan saya harus yakin, entah besok ada hari yang istimewa yang Tuhan nyiapkan buat kita, untuk kita ketemu dengan dia di angkasa. Tetapi setidaknya sekarang inilah kita harus mengaminkan bahwa hari-hariku ini Tuhan adalah hari yang kau siapkan untuk menyatakan bahwa aku milik kesayanganmu sendiri. Yang mau demikian, yang percaya katakan amin. Saudara, dan ini penting sekali. Ya, jelas ya pada pendahuluan ini. Pada pengantar, bukan pendahuluan. Pengantar ini jelas ya. Kemudian kalimat berikut. Aku akan mengasihani mereka sama seseorang menyayangi anaknya. Sampai di sini aja saya pedot. Saya stop. Mengasihi anaknya. Titik sampai di situ. Umpama saya tidak pakai kalimat terakhir, mengasihi sebagai seseorang mengasihi anaknya, ini aja sudah hebat. Ya, tetapi ada kelanjutannya saudara. Anak yang kayak apa? Yang melayaninya. Wah, jadi anak ini dapat upah. Anak ini dapat warisan. Anak ini dapat nama besar dari ayahnya. Karena dia melayani ayahnya. Jadi dia akan menjadi kesayangan milik daripada si ayah ini sendiri. Gak ada orang berani ngutik-ngutik loh saudara. Gak ada orang berani menyenggolnya. Ya saudara. Tetapi bapak itu menyayangi dia karena anak ini sangat berkesan. Menggores hatinya. Menggores memorinya. Bahwa anak ini melayani dia. Coba. Anak melayani orang tua itu jarang. Karena anak merasa disayang. Jadi kalau disuruh sama orang tua, menggerutu, ya marah bahkan, nggak seneng hati. Saudara, jadi ini anak yang istimewa menurut saya. Karena apa? Karena anak ini disayang sama ayahnya, entoh mau melayani ayahnya. Ini ketoro bahwa bibitnya, genetikanya, hebat, bagus. Kecuali kalau
Anak ini ditelantarkan loh, saudara. Anak ini disayang, dimanja, saudara. Tetapi tetap mau melayani ayahnya. Hebat kan? Jadi ayahnya hebat, anaknya tidak kalah hebat. Di dalam apa? Di dalam kerendahan hati, di dalam ngawulonya, di dalam balas budi, balas cinta kepada sang ayah. Jadi ayat ini kalau mau dijelaskan panjang lebar, wah, bisa berbulan-bulan kita mengkhotbahkannya. Karena aspek di dalamnya ini sangat-sangat halus. Untuk mencapai yang halus, harus dari yang kasar-kasar dulu. Sampai akhirnya yang halus, yang mikro, yang sub-mikro. Itu sebab saya perlu menjelaskan. Ini ayat ditulis pada penghujung dari perjanjian lama. Kitab Maleakhi. Saudara yang kekasih, nggak heran. Karena pasal 3 dari Maleakhi juga menjanjikan berkat orang yang mengembalikan persepuluhan. Jadi di sini menyangkut tentang anak yang bukan hanya melayani ayahnya, bapaknya saja. Tapi anak yang berani menunjukkan integritasnya. Aku sudah disekolahkan, aku sudah dijadikan pintar oleh ayahku, aku sudah dipelihara sama ayahku. Sekarang aku mau mengembalikan kecintaanku kepada ayahku. Ya, di dalam bentuk harta benda dan uang. Itu Maleakhi 3 ayat 8 dan 10. Saudara. Tetapi sekarang si anak ini mengembalikan cinta ayahnya juga. Di dalam apa? Melayani ayah. Saudara, hebat kan? Luar biasa ini anak. Di dunia cuma sedikit yang bisa membuktikan sedemikian. Banyak anak kurang ajar sama ayahnya. Tetapi saudara, anak yang disebutkan di sini adalah anak yang hebat sekali. Saya kira tidak ada. Kalau ini bukan di bidang rohani, sulit mau dapat. Percaya deh sama saya. Itu sebab saya ingin mengajak semua Anda perhatikan. Bahwa kalau saya dan saudara hidup dalam rohani, perkara-perkara rohani menjadi nomor 1 dalam hidup kita. Anda boleh menjadi seorang pebisnis yang hebat dan dahsyat. Namamu ada pada deretan utama dari 10 besar. Daripada listing yang dibuat oleh biro dan badan-badan internasional tentang kekayaan orang. Seperti Forbes dan lain sebagainya. Saudara, engkau boleh menduduki ranking yang tinggi. Tetapi kalau engkau dan saya tidak berharga di mata Tuhan, saudara, engkau tidak ada artinya. Yesus berfirman, bila mana kau memiliki seluruh dunia sekalipun, dan isinya, tetapi jiwamu binasa, dengan apa kau mengembalikan nyawamu, dengan apa dikembalikan? Tidak bisa dikembalikan. Jadi jiwa atau hidup rohani ini harus utama para kekasih. Bukan karena ini kerjaan saya loh saudara. Tidak. Tetapi ini memang sudah dibuktikan. Semua orang kalau sudah mumet ndase, kalau semua orang sudah bingung, tidak bisa mikir lagi, datangnya sama siapa? Kepada Tuhan Yesus. Percaya deh. Kalau sudah datang kepada Tuhan Yesus, baru ada jalan. Yakinlah. Jadi kesimpulannya, nggak usah bulat-bulat, nggak karu-karuan, kejeglong, cungkir balik. Ya, orang bilang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saudara, tidak usah demikian. Sekarang aja tidak ada kejadian apa-apa. Lebih dekat sama Tuhan. Dan membuat komitmen, membuat satu janji pribadi kepadanya. Untuk saudara siap menjadi milik kesayangannya sendiri. Seperti anak yang melayani ayahnya. Bila Anda mau demikian, keakhiran hidupmu dan semasa hidupmu adalah keakhiran hidup dan masa hidup sejarah emas yang luar biasa. Ya, ini kata pengantar saya untuk ayat ini. Dan inilah sesuatu hal yang penting sekali bagi seorang anak Tuhan. Saudara yang kekasih, berikut ini saya masuk pada pendahuluannya tentang apa yang akan saya khotbahkan di sini. Semua orang itu dicintai oleh Tuhan. Ya,
Tuhan Yesus mengasihi semua umat yang percaya kepadanya, semua umat. Dia mengasihi. Namun, katakan namun, katakan namun, Yesus mengasihi orang yang mau melayani dia. Dan saya harus melayani dia sebagai anaknya. Ya, beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, yang spesial dan bukan umum adalah anak-anak yang mencintai Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara yang kekasih, dan ini adalah salah satu bukti bahwa seorang anak ini, saudara, akan menjadi istimewa. Dia boleh tidak pendidikan, saya boleh tidak pendidikan, saya boleh miskin, saya boleh dihina, dijauhi oleh semua orang. Semua orang boleh tidak percaya sama saya. Tetapi kalau saya membuktikan bahwa saya melayani dia, saudara, semua orang cep mulutnya. Semua orang gak berani apa-apa. Apa sebab? Karena saya dan saudara membuktikan bahwa kita melayani Tuhan dengan hati yang benar. Ya, jadi kalau saudara mau tahu urut-urutannya, orang sukses semasa hidup di dunia ini dari mana? Urutan nomor 1 adalah karena dia melayani Tuhan. Saudara, jangan bilang karena dia seorang pebisnis atau lain sebagainya, politikus. Dia seorang negarawan, dia seorang teknokrat, dia seorang ekonomis yang hebat, seorang psikolog dan psikiater ataupun seorang filosof yang baik. Tidak. Seorang yang melayani Tuhan. Pendetakah? Belum tentu pendeta, belum tentu. Penginjil? Belum tentu. Pendeta muda? Belum tentu. Guru teologi? Belum tentu. Siapa? Anak Tuhan yang melayani Tuhan dengan segenap cintanya. Ini orang nomor 1. Pada ranking nomor 1 dari Tuhan. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Jangan memakai standar dan parameter dunia. Pakailah standar dan parameter Tuhan. Karena ini adalah memberikan kepada kita penentuan nasib kita orang. Di dunia sampai kita bisa masuk ke surga. Para kekasih, itu sebab mengapa orang perlu firman Tuhan. Karena orang membutuhkan dalam hidupnya sesuatu kekuatan ilahi yang beda. Sebab kalau saya harus berkonkurensi dengan Anda, saya harus bersaing dengan Anda. Ya saudara, saya tidak punya modal, saya tidak punya pendidikan, saya tidak ada orang percaya, saya sudah tua atau saya terlalu muda masih hijau. Kalahlah saya. Itu sebab Anda dan saya harus tahu gimana seorang yang tidak bisa apa-apa bisa dipermuliakan oleh Tuhan. Gimana? Belajar dari firman. Kalau saya dan saudara mengerti apa menjadi kehendak Tuhan dan kita melakukan dengan setia, penuh kerendahan hati, saudara, Tuhan akan memberikan kepada saya, Tuhan akan memberikan kepada Anda segala yang terbaik dalam hidup saudara. Itu sebab para kekasih, ada ayat yang istimewa dalam Yohanes 12:26. Anak yang sedemikian, anak yang mau melayani Bapa, anak yang mau ngikutin kemana disuruh oleh Bapa. Yohanes 12:26, maka Bapa menghormati dia. Tadi Maliaki 3:17, Bapa ini sangat menyayangi sebagai kesayangannya sendiri. Anak yang seperti apa? Anak yang melayani. Dalam perjanjian baru Matius, selesai Maliaki, Yohanes mengatakan 4 Injil, Tuhan memproklamirkan siapa yang taat kepada aku dan yang mau aku suruh, aku perintahkan dia melakukan kehendakku, maka Bapa menghormati dia. Coba, saudara, hebat loh, sudah disayangi oleh Bapa, menjadi milik kesayangannya sendiri. Bapak masih hormat. Apa artinya Bapak menghormati anak yang melayani? Bapak sangat percaya. Bapak sangat penuh keyakinan dan kepercayaan kepada anak ini. Saya dan saudara harus menjadikan diri kita
layak sedemikian layaknya di hadapan Tuhan. Saya belum mencapainya, tapi saya harus mencapainya. Saudara belum mencapainya, saudara harus mencapainya. Jangan engkau berbakti dan melayani Tuhan menurut kemauan kehendakmu sendiri, kesenanganmu sendiri. Saudara, engkau melayani dan beribadah dan berbakti kepada Tuhan harus sesuai dengan kehendaknya supaya menyenangkan hatinya. Kalau kita bisa menyenangkan hatinya, dia menyatakan belas kasihannya kepada kita orang. Dia menyiapkan hari-hari, yaitu di mana dia menyatakan kesayangannya kepada Anda. Dan engkau akan cuma bisa geleng-geleng kepala dan menitikkan air mata sukacita dan terharu. Kalau dia menyatakan, jangankan hari-hari, sehari aja kau merasakan disayang oleh Bapakmu, engkau bisa nangis. Apalagi kalau berhari-hari dia menyatakan belas kasihnya kepadamu. Justru pada saat inilah saya dan saudara harus menyiapkan diri kita. Tuhan, begitu COVID-19 selesai, kami tidak dikarantina lagi. Tuhan, kami bisa lebih bebas. Hamba akan membuktikan ketaatan dan pelayanan hamba kepadamu. Hamba akan membuktikan totalitas hamba, kesungguhan hati hamba. Supaya hamba boleh berharga dan bisa kau banggakan sebagai anak kesayanganmu sendiri yang melayani engkau. Dan dengan demikian hamba boleh hidup di dalam kehormatan Allah Bapa di dalam hidup hamba. Siapa percaya, pejamkan mata, tundukkan kepala, datang pada Tuhan Yesus. Bapa, hamba telah menyampaikan isi hatimu. Ini memang sesuatu hal yang sering kali kami terjatuh dan gagal. Yaitu kami tidak bisa mempertahankan hak kesulungan kami. Itu sebab apa yang kami nantikan jawaban dari engkau tidak klop dengan saatnya engkau. Padahal engkau juga menanti-nanti untuk menolong kepada kami. Itu sebab ketika kami berdoa dan mendengar firman ini, kami menyadari dan kami mau bertobat, berubah dari keadaan kami yang semau-maunya kami. Supaya kami boleh sesuai seturut dengan firman-Mu. Sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu seperti anak bungsu ini. Dan dengan demikian, hari-hari kesayangan-Mu kepada kami, Kau buktikan dengan cepat, ya Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil kepada kami. Engkau yang mempertahankan hidup kami di masa COVID-19. Ada saudara dan rekan kami yang mungkin terbaring di rumah sakit karena terinfeksi. Ataupun sedang dalam keadaan tahap awal terindikasi karena tes darahnya bereaksi dalam rapid test. Engkau sendiri akan menolong dan menyelamatkan mereka. Biarlah belas kasih-Mu diberikan bagi seluruh dunia, teristimewa bagi rakyat bangsa kami Indonesia. Dan kami percaya keluarga kami, Kau amankan. Darah Yesus melingkupi seluruh isi rumah tangga kami ini. Dari segala virus dan bakteri dan baksil dan orang jahat dan pekerjaan iblis. Segala macam pekerjaan kuasa gelapan. Dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan engkau. Every evil spirit, evil person, evil circumstances and condition that want to trouble the children of God. Everything that is harmful in our life, in the name of Jesus Christ, we crush you down under our feet. And the blood of Jesus Christ cleanses us white as snow, white as wool. Because the blood of Jesus Christ gave to us all the victorious life. Diberkatilah saudara di dalam kehidupan saudara. Supaya dengan demikian saudara bisa bertahan pada hari-hari kesayangan Tuhan ini. Akan berbeda dengan hari-hari kemarin. Diberkatilah engkau yang telah mendengar firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin.